Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hello, welcome back to Bunda Anin's class. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha pada hari ini? Semoga Ananda Soleh dan Soleha semua hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Posisi tangan berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku yang ada pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Yuk kita sama-sama belajar materi hari ini. Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kamu, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah Ananda tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, Ananda Soleh dan Soleha pasti sudah tahu kan mengenai hal tersebut. Namun, beberapa dari Ananda mungkin belum mengetahui bagaimana proses yang awalnya dari padi hingga menjadi beras yang biasa dapat kita konsumsi untuk makanan sehari-hari. Hari ini, yuk kita cari tahu lebih banyak tentang padi. Rani dan teman-temannya tinggal di Desa Sukamaju. Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Sukamaju yaitu adalah bertani. Rani dan juga teman-temannya ingin mengenal lebih dalam tentang padi. Nah, berikut ini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Mengenal Padi. Bunda Anin akan coba bacakan ya, Nak. Mengenal padi. Para petani sebelum menanam padi di sawah, terlebih dahulu mengolah sawah agar tanahnya gembur. Setelah itu dialiri dengan air sampai semua tanah terendam. Bibit padi yang sudah tumbuh daun hijaunya kemudian dipindahkan ke sawah. Para petani terus merawat padi, mulai dari membersihkan rumput, mengairi, memupuk padi, dan memberi pestisida. Padi terus tumbuh dan mulai berbunga hingga membentuk gabah matang. Gabah disebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi atau sekam. Tahap pertumbuhan padi berlangsung sekitar 110 hari hingga 130 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung. Karena teknologi saat ini sudah berkembang, gabah dapat digiling di penggilingan padi. Nah, Nanda Soleh dan Soleha, itu dia tadi teks bacaan tentang mengenal padi. Teks bacaan tersebut berisi tentang proses penanaman padi hingga akhirnya dipanen. Nah, berikut ini Bunda Anin memiliki sebuah diagram yang berisikan tentang proses penanaman padi. Dalam proses penanaman padi ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu penyiapan lahan persawahan.
Ada beberapa cara atau poin yang harus diperhatikan ketika menyiapkan lahan persawahan. Yang pertama, mengolah sawah agar tanahnya gembur. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah dalam menanam padi. Kemudian yang kedua, aliri air sampai tanahnya terendam. Dalam menanam padi diperlukan air yang cukup. Apabila airnya terlalu banyak, maka nanti padinya akan membusuk. Kemudian apabila airnya terlalu sedikit juga menyebabkan padi tersebut akan menjadi kering, sehingga nanti akan gagal panen. Kemudian tahap yang kedua yaitu masa tanam padi dan perawatan. Nah, di sini juga ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, bibit padi yang sudah tumbuh daun hijau dipindahkan ke dalam sawah. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk selalu memberi pupuk, kemudian pestisida, dan mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar sawah. Pemberian pupuk ini agar padi yang tumbuh semakin subur dan bagus. Kemudian pestisida digunakan untuk mencegah hama ataupun serangga-serangga yang berpotensi merusak padi yang sedang tumbuh. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan padi akan berubah menjadi gabah. Kemudian tahap yang ketiga adalah masa panen padi. Setelah 110 hari hingga 130 hari atau 3-4 bulan, gabah sudah dapat dipanen. Setelah gabah dipanen, gabah dapat ditumbuk dengan lesung ataupun bisa juga digiling di penggilingan padi. Biasanya setelah gabah tersebut ditumbuk atau digiling, para petani akan memilah kembali padi-padi tersebut dan memisahkan antara gabah atau kulit padi tadi dengan beras yang sudah digiling. Nah, tahap yang terakhir adalah padi sudah siap dijual dan didistribusikan ke rumah-rumah kalian. Nah, itu dia tadi Ananda, proses penanaman padi. Ananda Soleh dan Soleha, padi biasanya banyak ditanam di daerah pedesaan. Karena di pedesaan belum terlalu banyak rumah-rumah dan juga gedung-gedung yang bertingkat. Di pedesaan masih banyak sekali lahan yang dapat digunakan para petani untuk menanam padi. Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat indah? Apakah kamu tahu apa sih kenampakan alam itu? Oke, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk secara alami oleh peristiwa alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beragam kenampakan alam di Indonesia. Berikut ini Bunda Anin akan menjelaskan beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Nah, penduduk di daerah dataran rendah ini sering memanfaatkan lahan untuk pertanian, kemudian perkebunan,
peternakan, industri, dan juga perumahan. Nah, di dataran rendah ini juga biasanya petani akan menanam padi di sawah. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Daerah di dataran tinggi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi, kemudian objek wisata, ada juga yang memanfaatkannya sebagai pertanian dan juga perkebunan. Nah, seperti yang kamu tahu juga, umumnya daerah di dataran tinggi itu memiliki udara yang lebih sejuk. Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah daerah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, tetapi ada juga yang terjal. Nah, pantai yang landai itu biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Masyarakat yang tinggal di dekat pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, kemudian petani garam, kemudian petani rumput laut, atau juga pengrajin kerang. Nah, Nanda Soleh dan Soleha, itu dia tadi beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Wah, subhanallah, betapa baiknya ya Allah kepada kita dengan menganugerahkan kita kenampakan alam yang begitu beragam dengan keindahan yang luar biasa. Oleh karena itu, Ananda Soleh dan Soleha, kita wajib mensyukuri kenampakan yang sudah diberikan oleh Allah tersebut dengan cara selalu menjaganya ya. Oke, Ananda Soleh dan Soleha, di sini Bunda Anin memiliki sebuah tabel yang berisikan tentang ciri-ciri, manfaat, dan juga mata pencaharian dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Yang pertama, kita mulai dari dataran tinggi dulu ya. Ciri-ciri dari dataran tinggi yaitu memiliki ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, dataran tinggi juga biasanya udaranya lebih sejuk. Nah, manfaat dari dataran tinggi itu biasanya dapat dijadikan objek wisata. Kemudian dapat juga dijadikan kebun teh, kebun cengkeh, kebun kopi, kebun sayuran, ataupun kebun buah-buahan. Karena daerahnya yang sejuk tadi, sehingga banyak orang yang senang mengunjungi dataran tinggi. Kemudian, ada juga beberapa tumbuhan yang lebih cocok ditanam di daerah yang sejuk, yaitu di dataran tinggi. Kemudian, mata pencaharian dari penduduk yang biasanya tinggal di daratan tinggi yaitu adalah karena di sana banyak objek wisata sehingga masyarakat atau penduduk yang ada di dataran tinggi biasanya menjadi pemandu wisata. Kemudian ada juga yang menjadi petani teh, petani sayur, petani buah, petani cengkeh, dan lain-lain. Selanjutnya, dataran rendah. Ciri-ciri dari dataran rendah yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas laut. Kemudian, daerah di dataran rendah biasanya tanahnya lebih subur. Namun, udara di dataran rendah biasanya agak lebih panas daripada di dataran tinggi.
Kemudian manfaat dari dataran rendah yaitu biasanya banyak tempat industri di dataran rendah. Kemudian ada juga peternakan di sana. Selain itu biasanya juga penduduk memanfaatkan dataran rendah untuk membuka kebun sawit dan juga kebun tembakau. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya mereka bekerja di pabrik atau mereka juga bekerja sebagai petani sawit, petani tembakau, atau juga peternak. Selanjutnya, ciri-ciri pantai yaitu daerah pantai memiliki tanah yang berpasir. Kemudian biasanya pantai juga memiliki muara dan juga garis pantai. Nah, manfaat dari pantai ini biasanya penduduk menjadikan pantai ini sebagai objek wisata. Kemudian selain itu bisa juga dijadikan sebagai area tambak garam. Selanjutnya bisa juga dijadikan sebagai kebun kelapa. Nah, berkaitan dengan manfaat pantai tadi, maka mata pencaharian penduduk yang tinggal di dekat pantai biasanya adalah sebagai pemandu wisata, sebagai petani garam, dan juga sebagai petani kelapa. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, dari tabel berikut ini dapat kita simpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki ciri-ciri, manfaat, dan juga mata pencaharian penduduk yang berbeda-beda tergantung dari datarannya dan juga keadaan lingkungan daerah tersebut. Oke, Nanda Soleh dan Soleha, itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bunda Anin tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa Ananda Soleh dan Soleha di materi pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.